Baiklah, kelompok 7, siap. Menemukan target. Kejar. Baiklah, di sana. Seberapa jauh? 5 meter. Kapan saja akan ku ambil dia. Sekarang aku sudah siap. Aku juga. Baiklah. Tangkap. Ada peta di telinga sebelah kanan. Apa benar target kalian sudah benar? Berhasil, kita menemukan targetnya. Baiklah. Pencarian hilangnya kucing Tora sudah selesai. Apa tidak ada pekerjaan yang lebih menarik untuk kita? Misi penting, melindungi negeri ombak. Tora aku yang cantik. Aku sangat khawatir sekali padamu, Tora. Oh. Rasakan akibatnya, kucing bodoh. Aku merindukanmu, Tora. Ia melarikan diri kalau melihat Tora, jangan main jauh-jauh ya. Baiklah, tugas Kasasi dan kelompok 7 yang berikutnya. Mengawasi balita bernama Yoju. Aku titipkan di pertokoan tetangga. Pertolongan yang sulit. Tidak! Aku tidak mau tugas yang seperti itu. Aku ingin tugas yang lebih menarik lagi. Berikan tugas yang lain saja. Pokoknya aku tidak mau. Dia benar. Menyebalkan sekali. Aku tahu dia pasti mengatakan hal ini. Bodoh! Kalian kan ninja pemula. Siapapun akan melakukan tugas ringan pada latihan permulaan. Apa kalian mengerti? Hah? Tapi sejak kemarin hanya tugas yang tidak ada gunanya. Aku tidak mau. Sekian tidak. Bicara terus dari tadi. Naruto, coba kau jelaskan tugas apa yang ingin kau lakukan. Dengar, ada banyak penduduk desa yang datang ke tempat ini dengan berbagai permintaan bantuan, seperti mengawasi balita. Dari semua yang datang, kami sudah berikan bantuan yang cukup berarti. Tugas sudah kami urut dari peringkat A, B, C, dan D, bahkan yang sulit sekalipun. Di balai ini kami telah memecah tingkatan masing-masing ninja. Chunin, Genin, sesuai dengan kemampuan masing-masing ninja. Kemudian, kami memberikan tugas sesuai dengan kemampuan tingkatan masing-masing ninja. Dan jika kami berhasil menyelesaikan tugas dengan baik, maka akan mendapatkan imbalan dari penduduk yang datang. Kakek, kau selalu saja membaca ceramah. Aku ini bukan anak-anak yang selalu dianggap kakek anak-anak yang nakal. Bagaimana kakek ini? Menyebalkan. Sepertinya aku akan diceramahi. Kau anak nakal yang tidak bisa mengurus diri sendiri. Baiklah, aku mengerti. Jika kalian memang menginginkannya, akan aku berikan tugas pada peringkat C. Permintaan dari orang yang penting. Apa benar? Siapa? Siapa? Seorang raja kah atau seorang ratu? Ayo, kek. Jangan terburu-buru. Nanti akan aku perkenalkan. Baiklah, silakan masuk. Surya. Apa? Mereka semuanya hanya anak muda. Apa anak kecil yang kelihatan bodoh itu? Apa dia benar-benar seorang ninja? Siapa yang paling kecil? Akan kubunuh kau. Kau akan
akan membantu kakek tersebut. Untuk apa kau membunuhnya? Aku adalah tukang bangunan. Namaku adalah Tazuna. Saat aku kembali ke negeriku, aku menginginkan orang-orang seperti kalian untuk melindungi diriku dan orang-orang desaku. Ayo, kita berangkat. Kenapa kau begitu senang? Aneh. Soalnya aku tidak pernah keluar dari desa ini. Asik. Hei, apa benar-benar anak ini tidak membawa masalah? Ada aku yang menjadi guru Juninnya. Kau tidak perlu khawatir. Apa anak ini tidak membawa masalah? Tidak membawa masalah. Tidak membawa masalah. Menyenangkan sekali komentar orang ini. Nanti akan kutunjukkan padanya. Hai kakek, kau jangan meremehkan seorang ninja ya. Aku ini seorang ninja yang hebat. Suatu saat, akulah yang akan menjadi penerus nama Hokage. Namaku adalah Uzumaki Naruto. Ingat itu ya. Tuan Hokage adalah merupakan ninja nomor 1, bukan? Anak sepertimu ini tidak mungkin bisa mencapai seperti dia. Diam kau! Agar bisa menjadi Hokage, tugas apapun akan kulakukan semampuku. Kalau aku menjadi Hokage, kakek sendiri pasti akan mengandalkan diriku. Lihat saja. Aku tidak akan mengandalkanmu. Anak muda, meski kau menjadi seorang Hokage nanti. Akan kubunuh kau. Sudah berhentilah, bodoh. Berhenti. Lepaskan. Lepaskan. Oh iya, Tazuna. Ada apa? Bukankah negeri Tazuna merupakan negeri ombak? Lalu kenapa? Begini Guru Hatake, apa di negeri itu ada ninja? Tidak. Di negeri ombak tidak ada ninja. Kebudayaan dan adat istiadat negeri tersebut berbeda dengan tempat yang menganut bela diri ninja. Dari semua negeri yang kita tahu, hanya sebagian kecil negeri yang menganut ninja. Kebanyakan adalah negeri yang menganut militer. Dengan kata lain, mereka melakukan latihan untuk mempermudah hubungan kerjasama antar negeri tetangga. Tapi bukan berarti negeri tersebut dikuasai oleh militer. Mereka memiliki posisi tersendiri. Di negeri kecil seperti negeri ombak yang jarang terjamah tersebut, tidak mudah untuk terpengaruh oleh budaya negeri lain. Dan bahkan di antara sebagian negeri, hanya negeri yang melambangkan api, air, cahaya, angin, dan bumi yang memiliki kekuatan tersendiri. Mereka juga mengetahui kekuatan 5 ninja terhebat. Negeri yang melambangkan api adalah Desa Konoha. Lambang api merupakan negeri Mist. Lambang cahaya merupakan negeri yang selalu mendung. Lambang angin merupakan negeri pasir. Lambang bumi merupakan negeri penganut rock. Hanya kelima negeri inilah yang mampu memimpin dan membawa nama Ninja Kage. Istilah nama tersebut adalah Hokage, Mizukage, Rollkage, Kazekage, dan Tsuchikage. Terkenal dengan nama 5 besar Kage. Itulah andalan mereka. Ternyata Hokage itu hebat. Apa kakek itu hebat seperti yang dikatakannya? Sepertinya tidak kelihatan. Kalian pasti sedang mengejek Hokage, kan? Tapi, tenang saja. Aku tidak akan menganggap kalian seperti ninja pada peringkat C. Kalau begitu, kita tidak perlu khawatir akan bertemu dengan ninja asing, iya kan? Tentu saja.
Korban kedua. Hebat. Dia datang. Aku harus berbuat sesuatu. Paman, minggirlah. Hai, Guru Hatake, dia hidup. so keren. Kalau begitu tadi Guru Hatake. Naruto, maaf aku tidak langsung menolongmu. Kau jadi terluka. Aku tidak menyangka kau sampai tidak bisa bergerak begitu. Ternyata aku selamat. Ngomong-ngomong Sasuke, aku tertolong. Sakura, kau juga. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Sedangkan Sasuke pada tugas yang pertama sama sekali tidak merasa takut. Berwajah tenang seperti itu. Dia bahkan masih bisa bertindak untuk menolongku. Dia hebat sekali. Dia benar-benar hebat. Hei, apa kau tidak terluka? Tuan Grogi? Sasuke! Naruto! Mereka berdua memberikan serangan racun padamu. Kau juga sebaiknya menyembuhkan luka dari serangannya. Kita harus mengeluarkan serangan racun yang diberikan olehnya. Jangan terlalu banyak bergerak, atau racunnya akan menyebar ke seluruh tubuhmu. Tazuna, Ada apa? aku ingin bicara padamu. Mereka ninja Chunin dari negeri Mist. Mereka adalah ninja yang akan meneruskan pertarungannya demi tujuan tertentu. Kenapa kau tahu gerakan kami? Hujan turun sudah 4 hari yang lalu, dan hari ini cuaca cerah. Seharusnya tidak ada genangan air di sini. Kau tahu akan hal itu. Kenapa membiarkan mereka yang bertarung? Jika aku yang bertindak, aku pasti sudah membunuh kedua orang ini. Tapi, aku ingin tahu siapa sasaran mereka berdua. Dan aku akan berusaha untuk mencari tahu. Apa maksudmu? Maksudku, yang diincar olehnya adalah kau. Atau salah satu ninja dari kelompok kami. Begitulah. Aku tidak ingin tahu siapa ninja yang menjadi sasaranmu. Permintaanmu adalah melindungi dirimu dari serangan kelompok jahat seperti gangster dan juga sebagainya. Menurutku, persoalan ini masuk ke dalam peringkat B. Tugas kami adalah melaksanakan tugas dan membebaskanmu dari masalah ini. Kalau memang musuhmu adalah ninja, tugas ini seharusnya dikategorikan dalam peringkat B. Sepertinya kau punya alasan tertentu, kan? Jika berbohong, kami keberatan. Permintaanmu tidak sesuai dengan apa yang terjadi. Tugas ini masih terlalu berat untuk kami. Bagaimana kalau kita hentikan saja? Lagi pula, kita harus mengeluarkan racun yang ada di dalam diri Naruto. Kita pulang ke desa dan bawa dia ke dokter. Memang tugas ini terlalu berat. Sementara menunggu Naruto sembuh, kita kembali saja ke desa.
mengatasi berbagai masalah dan selalu melatih jurus seorang diri. Aku tidak akan membuat diriku membutuhkan pertolongan lagi. Meskipun terluka, aku tidak akan melarikan diri. Aku tidak akan kalah dengan Sasuke. Tangan kiriku inilah yang akan membuktikannya. Dengan kondisiku ini, aku pasti akan melindungi paman. Aku akan melindunginya. Tugas akan kuselesaikan. Naruto, kau hebat, berani mengeluarkan racun sendiri. Tapi jika terus dibiarkan seperti itu, kau bisa mati. Kalau darah tidak dihentikan, itu bisa gawat. Tidak, aku tidak mau. Aku tidak mau mati begini. Aku tidak mau mati. Aku tidak mau mati seperti Cepat ini. berikan tanganmu. Iya, ini tolong aku. Kau melukai diri sendiri. Coba sekali kau ini. Kau ini payah, Naruto. Lukanya sembuh dengan sendirinya. Kau dengar? Apa aku baik-baik saja? Guru, tolong sembuhkan aku. Iya, kau tidak apa-apa. Ternyata ini kekuatan monster musang 9 ekor. Gagal katamu. Aku mengeluarkan uang banyak karena aku tahu kalian adalah ninja pembunuh yang hebat. Kau ribut sekali. Kali ini aku yang akan membunuh laki-laki itu. Kau dengar itu? Apa kau yakin tidak apa-apa? Musuhmu adalah seorang ninja yang hebat. Dan sejak kedua temanmu gagal menyelesaikan tugasnya, mereka pasti akan lebih waspada. Ini tidak akan mudah. Kau pikir siapa aku ini? Aku adalah penjahat dari negeri Mist. Namaku Momochi Zabuza. Hebat sekali kabutnya. Pandangan depan sampai tidak terlihat. Sebentar lagi jembatannya akan terlihat. Di seberang jembatan itu adalah negeri ombak. Wah, besarnya. Wow, besar sekali. Hei, jangan ribut. Aku sengaja memakai perahu kecil ini agar bisa bersembunyi tanpa adanya cahaya yang menerangi. Kalau kita sampai tertangkap mereka, kita akan mendapat masalah. Tazuna, sebelum perahu ini berlabuh, aku ingin tanya sesuatu padamu. Jelaskan padaku siapa kau sebenarnya, dan alasan apa yang membuat mereka mengejarmu. Kalau tidak, kami tidak bisa menyelesaikan kasus yang menyangkut dirimu, Tazuna. Jelaskan padaku. Pembunuhan berencana di dalam kabut. Sepertinya aku harus bercerita. Tidak, aku tidak ingin kalian semua mendengar ceritaku. Benar apa yang kukatakan. Pekerjaan ini merupakan pekerjaan yang cukup sulit. Sebenarnya, seseorang yang berbahaya sedang mengincar nyawaku. Seseorang yang berbahaya? Iya,
Siapa dia? Aku yakin kau pasti sudah mendengar namanya. Penguasa transportasi lautan. Namanya adalah Gato. Hah? Gato? Pemilik perusahaan Gato? Orang terkaya di dunia? Siapa itu ya? Siapa? Benar. Dia adalah pimpinan perusahaan transportasi lautan. Tapi di balik itu semua, dia memanfaatkan suatu komplotan dan beberapa ninja untuk penyelundupan narkoba dan barang-barang terlarang lainnya. Dan dia juga yang menyebarkannya ke beberapa perusahaan dan beberapa negara. 1 tahun yang lalu, dia melihat ada peluang di negeri ombak. Dia memasuki negeri ini dengan kemudahan jabatan yang dia miliki. Dan dalam waktu dekat ia berhasil menguasai pulau dan transportasi lautan. Dengan menguasai pulau seperti negeri ombak ini, dia dapat mengontrol lautan dengan kekuasaannya. Melakukan kegiatan politik dan menguasai seluruh penduduk di pulau tersebut. Jadi begitu. Artinya dia merasa paman sebagai buruh yang sempat ikut membangun jembatan. Kalau begitu, ninja yang kemarin menyerang adalah suruhan Gato. Benar kan? Tapi aku tidak mengerti. Dia adalah musuh yang sangat berbahaya bagi seorang ninja. Kenapa kau merahasiakan hal ini pada kami? Negeri ombak adalah negeri yang miskin. Tidak ada penduduk yang memiliki uang banyak. Tentu saja, aku juga tidak punya uang. Kami tidak punya uang untuk mengkategorikan persoalan ini pada peringkat B atau yang di atasnya. Dan jika kalian tidak menerima persoalan yang sedang aku hadapi ini, mungkin aku sudah dibunuhnya dalam perjalanan pulang ke rumah. Tapi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Seandainya aku mati pun, hanya ada cucuku. Tidak ada cucuku yang akan menangis. Dan ada perempuanku juga akan selalu mengkhianati ninja-ninja Konoha dan akan hidup dalam kepedihan dan keprihatinan. Tapi bukan salah kalian. Ya sudah, apa boleh buat? Kita lanjutkan tugas kita. Kalau begitu terima kasih. Aku menang. Sebentar lagi kita sampai. Tazuna, sampai di sini belum ada orang yang menyadari kedatangan kita. Maaf ya. Tugasku sampai di sini saja. Selamat tinggal. Ya, terima kasih atas bantuannya. Hati-hatilah. Baiklah, antarkan aku sampai di rumah dengan selamat. Baiklah, baiklah. Kalau ada utusan yang menyerang, pasti mereka lebih pantas melawan seorang Chunin atau Chunin. Bersiap-siaplah. Tidak akan kubiarkan dia terlihat lebih hebat dariku. Di sana!
ternyata hanya tikus. Hei, untuk apa kau bergaya seperti itu? Dari awal di sini tidak ada apa-apa kan? Tolonglah Naruto. Jangan gunakan senjata bersama itu sia-sia. Terlalu berbahaya. Hei, kok jangan membuat orang menjadi takut. Aku melihat ada yang bersembunyi di sana. Tidak, di sebelah sini. Di mana ya? Di sana. Ya. Tapi benar kan ada yang mengawasi tempat kita? Aduh. Dasar pembohong. Sebaiknya kau jangan macam-macam ya. Naruto, apa yang kau lakukan? Kelinci. Aduh, maaf ya. Aku tidak sengaja. Maafkan aku, kelinci. Maafkan aku. Oh, hanya kelinci. Itu adalah kelinci salju. Tapi, warna apa itu? Seharusnya kelinci putih hanya ada di musim dingin yang singkat. Atau kelinci itu dirawat oleh seseorang yang memancing dan dijadikan jebakan. Persoalan ini baru akan dimulai. Pasti dia di sekitar sini. Maafkan aku ya. Jadi begitu. Mereka bukan saingan kedua monster demon tersebar. Dia adalah ninja tiruan Konoha. Dia adalah Hatake yang bisa menggunakan kekuatan Sharingan. Kalian semua menunduklah. Kalau tidak salah, dia adalah datang. Dia datang. Kali ini aku yang akan melakukan sesuatu. Aku tidak akan kalah dengan Sasuke. Wah. Bukankah kau ini ninja negeri kabut Momochi Zabuza? Ninja negeri kabut? Tidak. Yang terpenting sekarang adalah siap. Ya. Jangan maju. Menyingkirlah. Kenapa? Dia tidak sama dengan orang-orang yang pernah kita jumpai. Jika kau melawannya, kita tidak akan menang. Jadi kau tidak boleh gegabah, Naruto. Kau adalah Hatake yang dapat menggunakan Sharingan. Sayang sekali. Kau harus menggantikan kakek itu melawanku. Sharingan? Apa itu ya? Apa maksudnya? Apa dia begitu hebat? Sharingan. Aku, dari formasi Swatika, lindungilah Tatsuna. Kalian jangan ikut bertarung melawannya. Kerja sama kalian tidak dibutuhkan dalam pertarungan ini. Bertarunglah denganku. Nata apa itu? Tidak kusangka kau memperlihatkan mata Sharinganmu di sini. Sejak tadi kalian membicarakan Sharingan. Sebenarnya apa itu? Sharingan, sebelah mata yang tercipta dan memiliki kekuatan jaringan pupil. Beberapa orang yang bisa menggunakan doijutsu, teknik mata, mengatakan jika memiliki kekuatan pada mata, maka bisa melihat kekuatan genjutsu, tenaga dalam, taijutsu, dan ninjutsu. Dan juga bisa menghalau efek dari mata tersebut. Sharingan adalah tipe mata yang mengalirkan kekuatan khusus pada seseorang. Tetapi, kekuatan yang dimiliki Sharingan bukan hanya itu saja. Memang benar, bukan hanya itu saja.
Dan yang paling menakutkan dari kekuatan Sharingan tersebut adalah kekuatan yang dapat meniru kemampuan seseorang. Sejak aku berada di wilayah negeri Kabut, aku sudah melihat segala informasi tentang dirimu di buku Pink. Di sana juga ada catatan penting dirimu. Seorang laki-laki yang bisa meniru 1000 jurus, yaitu Hatake Ninja Shippuden. Apa maksudnya? Apa Guru Hatake adalah ninja yang hebat? Wah, hebat sekali. Apa maksudnya? Orang yang memiliki kekuatan Sharingan merupakan musuh terbesar marga Uchiha. Jadi kalau begitu... jangan-jangan... Kita sudahi pembicaraan kita sampai di sini. Aku harus segera membunuh kakek itu. Baiklah, Hatake. Kelihatannya aku harus membunuhmu lebih dulu. Lihat di sana. Dia berdiri di atas air. Dia menciptakan kekuatan cakra dan dalam air. Jurus kabut terselubung. Dia menghilang. Guru, Dia ingin membunuhku lebih dulu. siapa dia sebenarnya, Guru? Momochi Zabuza. Dia adalah Anbu dari negeri Kabut. Dia terkenal dengan pembunuh terselubung. Terselubung? Sesuai dengan nama tersebut, taktik tersebut adalah teknik terselubung untuk membunuh seseorang dengan cepat. Jika tidak menyadarinya, kalian bisa terbunuh tanpa kalian tahu sebelumnya. Aku juga harus bisa menggunakan kekuatan Sharingan tanpa kesalahan. Berhati-hatilah. Dan kalau gagal, aku pasti mati. Jangan katakan hal itu. Semakin lama kabutnya semakin tebal. Negeri Kabut dikelilingi oleh samudera. Karena itu sering terjadi ketebalan kabut. Guru. Guru. Serangan mendadak. Apa maksudmu? Denyut nadi, kulit, lambung, hati, saluran darah, sendi tulang, engsel, dan jantung. Baiklah, katakan, kalian ingin organ tubuh yang mana? Hebat sekali kekuatannya. Dengan sekali pernapasan dan gerakan satu mata, dia bisa mendeteksinya. Hal itu bisa membuatku terbunuh. Aku merasakan atmosfernya. Jika aku berada setengah jam di tempat ini, aku bisa kehilangan pikiranku. Berada di antara dua orang culun yang sedang bertarung. Aku merasa hidupku tergantung tangan orang lain. Tidak bisa. Aku harus bisa membunuh apa yang kurasakan ini. Sasuke, kau tenang saja. Aku akan melindungi kalian meski harus kehilangan nyawaku. Kelompokku tidak akan kubiarkan mati. Apa kau yakin itu?
Sudah selesai. Jurus penyamaran air. Tidak mungkin. Dia telah meniruku di antara kabut tebal. Jangan bergerak. Tamatlah riwayatmu. Hebat sekali kekuatannya. Dengan sekali pernafasan dan gerakan satu mata, dia bisa mendeteksinya. Hal itu bisa membuatku terbunuh. Aku merasakan atmosfernya. Jika aku berada setengah jam di tempat ini, maka aku akan kehilangan pikiranku. Berada di antara dua orang culin yang sedang bertarung. Aku merasa hidupku tergantung tangan orang lain. Tidak bisa. Aku harus bisa membunuh apa yang kurasakan. Sasuke, tenang saja. Aku akan melindungi kalian meski harus kehilangan nyawaku. Kelompokku tidak akan kubiarkan mati. Apa kau yakin itu? Sudah selesai. Jangan bergerak. Melanjutkan pertarungan. Tamatlah riwayatmu. Hebat. Hebat. Sudah selesai, katamu. Kau tidak mengerti rupanya.
Seorang Sharingan tidak akan bisa membunuhku. Tidak akan pernah. Tapi kau hebat juga. Bisa meniru jurusku di antara kabut yang menyelubungimu. Aku tidak akan membiarkan kelompokku terbunuh. Kau bicara saat kau sedang dalam proses meniru jurusku, sementara kabut tebal menyelubungi. Kau diam-diam mencari tahu kemana arah gerakanku. Tapi sayang, aku tidak sebodoh itu. Dia juga palsu! Jebakan. Apa? Guru Hatake berhasil diserang. Jurusnya bukan jurus biasa. Air apa ini? Airnya terasa berat. Bodoh sekali. Jurus kepungan udara. Celaka. Ternyata salah. Kalau aku memanfaatkan air untuk melindungiku. Terjebak. Jurus spesial yang tidak bisa membuatmu bergerak. Aku punya banyak waktu untuk membunuhmu. Baiklah, Hatake. Sementara kau akan kutahan di sini. Untuk itu, aku akan membunuh mereka lebih dulu. Jurus air penahan. Tidak kusangka dia begitu hebat. Kalian ninja yang bergaya seolah-olah mampu membuat perlindungan. Tapi ninja yang sesungguhnya harus dapat mengalahkan musuh dan menghindari situasi di ambang kematian. Dengan kata lain, kalian bisa katakan bahwa kalian ninja jika sudah masuk ke dalam daftar buku bimu. Orang-orang seperti kalian bukan dinamakan ninja. Hanya anak muda biasa. Naruto! Kalian semua, cepat bawa Tazuna dan larilah dari sini. Meskipun melawan dia, kalian tidak akan bisa menang. Selama dia menyekapku di dalam kepungan udara, dia tidak akan bisa pergi dari sini. Dia juga tidak akan bisa menggunakan jurus airnya selama kalian pergi dari sini. Pergi katamu? Yang benar saja. Selama kau masih tersekap, tidak ada pilihan untuk lari. Meskipun kami semua melarikan diri tanpa adanya dirimu, cepat atau lambat Zabuza pasti akan menyerang kami. Tidak ada bedanya. Biarpun kami menggunakan formasi perlindungan, tidak mustahil baginya untuk muncul secara mendadak. Itulah sebabnya, meski tidak ada pilihan lain, kami tidak akan membiarkan. Kami juga akan bertahan untuk bisa menolongmu. Harus bisa kulakukan. Terimalah ini. Sasuke! Dia Kak Junin, ninja yang sesungguhnya. Aku harus lari. Kalau begini kita bisa dibunuhnya.
tidak akan pernah melarikan diri. Apa kau baik-baik saja, Tuan Grogi? Aku tidak akan mau kalah dengan Sasuke. Guru, izinkan aku memakai lambang ninja Konoha ini ya. Hah? Ini tidak bisa. Tidak bisa. Ini adalah bukti bahwa kau telah lulus menjadi seorang ninja, Naruto. Naruto, kemarilah sebentar. Ada yang ingin kuberikan untukmu. Selamat atas kelulusanmu ya, Naruto. Tidak satupun di antara kalian yang pantas disebut sebagai seorang ninja. Yang terpenting adalah bagaimana cara menyelamatkan nyawa kalian. Selamat ya. Dengarkan aku dulu. Aku ini bukan lagi anak nakal seperti yang dianggap kakek selama ini. Menjadi seorang Hokage, kemudian akan kutunjukkan pada seluruh penduduk tentang kehebatanku ini. Aku akan tunjukkan pada mereka. Iya benar, aku adalah seorang ninja. Selain itu, aku sudah memutuskan untuk tidak melarikan diri. Aku tidak akan melarikan diri. Bodoh, jangan lakukan itu. Naruto bodoh, apa yang sedang kau lakukan? Bodoh. Bertindak sendiri, apa yang kau pikirkan? Bahkan Sasuke bukan saingannya. Walau bagaimanapun, sebagai seorang Genin, kita tidak akan bisa menang. Kau tahu itu kan? Mengambil lambang. Hei, kau yang berambut coklat. Masukkan daftar baru ke dalam buku Bingome itu. Nama seorang pria yang akan menjadi Hokage di wilayah Konoha. Ninja Konoha. Uzumaki Naruto. Oh, padahal pertama kali melihat anak kecil ini sekolah tidak bisa diandalkan. Sasuke, pinjam telingamu ya. Ada apa? Aku punya strategi. Strategi dalam situasi seperti ini? Dia... Apa kau bisa mengandalkan kelompok, Naruto? Apa? Perasaan apa ini? Naruto seperti ini. Baiklah. Akan dimulai. Baiklah, aku mulai ya. Pintar sekali bicaramu. Apa kau punya nyali? Gawat. Apa yang kalian lakukan? Aku sudah katakan agar kalian pergi. Selama aku terperangkap, kalian bisa bebas dari pertarungan ini. Cepat, pergilah kalian. Dan ingat, tugas kita adalah melindungi Tazuna. Apa kalian sudah lupa? Kakek. Jangan khawatir. Meskipun dalam situasi seperti ini, aku tidak akan memaksa kalian untuk melindungi diriku apapun masalahnya. Maaf aku mendapatkan kalian semua.
Bertarunglah sesuai kemampuan kalian. Jadi begitu ya? Baiklah. Bersiap-siaplah kau! Kalian benar-benar keras kepala. Apa? Sampai kapan kalian akan bermain ninja? Perlu kalian ketahui, saat aku berumur seperti kalian, tangan ini sudah berlumuran oleh darah. Zabuza si pembunuh. Rupanya kalian pernah mendengar kisahku ya. Zaman dulu, di negeri Kabut terkenal dengan nama Negeri Kabutara. Ada beberapa penduduk yang ingin menjadi seorang ninja. Rupanya kau tahu banyak tentang ujian akhir itu. Tentang ujian akhir? Hei, apa yang dimaksud dengan ujian akhir? Ayo cepat jelaskan. Tentang pembunuhan antar murid. Melakukan pertarungan hanya untuk memperebutkan makanan yang akan dimakan dua orang yang menginginkannya. Sampai diantaranya ada yang terbunuh. Hal ini dilakukan sesama teman yang saling mempunyai impian dan bercita-cita mencapai tujuannya. Kejam. 10 tahun yang lalu, negeri Kabut mengalami perubahan reformasi. Hal itu dikarenakan beberapa tahun terakhir ada seorang monster yang senang membunuh. Reformasi? Reformasi apa? Apa yang dilakukan monster itu? Ayo jelaskan. Seorang anak kecil yang tidak mempunyai kemampuan menjadi seorang ninja. Pada tahun itu, telah membunuh 100 orang murid yang memiliki kemampuan tanpa belas kasihan. Menyenangkan sekali saat itu. Awas kau! Jurus 1000 bayangkan! Jurus 1000 bayang. Apa ini jurus andalan? Terima ini! Ini tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin kalian bisa mengalahkannya. Hanya jurus ini yang bisa kugunakan untuk membunuhnya. Sasuke! Iya benar. Aku mengerti maksudmu, Naruto. Aku terima serangan lanjutanmu. Fuma Shuriken. Jurus kekuatan angin.
akan mempan denganku. Aku mengerti. Tindakan kalian kali ini benar-benar mengarah pada sasaran. Tapi tidak akan berhasil. Ada bayangan Sulikan lain yang mengarah padaku. Ini jurus bayangan Sulikan. Bayangan Sulikan mengacu ke bayangannya. Iya, ternyata tidak mempan. Dia lolos. Awas kau! Jurus 1000 bayangan! Jurus 1000 bayangan. Apa ini jurus andalanmu? Ini tidak mungkin. Kalian tidak mungkin bisa mengalahkannya. Hanya jurus ini yang bisa kugunakan untuk membunuhnya. Sasuke! Ya, benar. Aku mengerti maksudmu, Naruto. Aku terima serangan lanjutanmu. Fuma Shuriken, jurus kekuatan angin. Shuriken tidak akan mempan denganku. Aku mengerti. Tindakan kalian ini benar-benar mengarah ke sana. Tapi tidak akan berhasil lagi. Ada bayangan Sulikan lain yang mengarah padaku. Ini jurus bayangan Sulikan. Bayangan Sulikan mengacu ke bayangannya. Ternyata tak mempan. Ternyata dia lolos. Terima ini! Ya! Saringan kekuatan Hatake!
Naruto, strategimu hebat sekali. Licik sekali kalian. Jurus 1000 bayanganku ini bukan untuk membunuh Zabuza, tapi untuk menggunakan Huma Shuriken tanpa diketahui oleh siapapun juga. Hah? Melakukan jurus 1000 bayangan untuk kemudian aku menyamar menjadi Huma Shuriken. Dan saat aku mulai beraksi menyamar menjadi Huma Shuriken, aku melempar senjata itu pada Sasuke. Sasuke! Kalau Sasuke teliti, dia pasti menyadari bahwa itu adalah aku. Kemudian dia mengeluarkan senjata Shuriken miliknya dan jurus kekuatan angin. Huma Shuriken, jurus kekuatan angin. Aku yang bersembunyi di balik senjata Shuriken miliknya terus mengarah pada diri Zabuza. Tentu saja aku tidak bermaksud untuk menyerang Zabuza. Paling tidak aku memikirkan bagaimana cara menghancurkan kepungan udara. Dari situ juga ternyata aku bisa menghancurkan jurus air miliknya. Itu hebat. Iya, itu hanya kebetulan saja. Ternyata hanya kebetulan saja. Tapi kejadian tadi adalah kerja kelompok yang cukup hebat dalam situasi seperti ini. Padahal mereka berdua saling membenci satu sama lain. Tidak kusangka dia bisa mengalahkan jurus kepungan udaraku. Kau salah. Jurus itu bukan dikalahkan olehnya, tapi dihancurkan olehnya. Aku ingatkan, jurus yang sama tidak akan berlaku bagiku untuk yang kedua kalinya. Sakura, waspadalah. Saringan? Burung jurus naga air, burung jurus naga air, burung jurus naga air, burung jurus naga air. Burung jurus naga air, burung jurus naga air, burung jurus naga air, burung jurus naga air, burung jurus naga air. Burung jurus naga air, 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 burung jurus naga air. Burung jurus naga air. Menggabungkan mantra jurus dalam waktu singkat dan menirunya dengan sempurna. Apa-apaan ini? Apa ini adalah jurus? Burung jurus naga air, burung jurus naga air.
Seharusnya Saningga tidak mempunyai kemampuan untuk mengingat mantra jurus yang telah diucapkan dan menirunya. Jurus gagai! Kenapa dia bisa meniru? Jangan-jangan dia... Apa yang dia... Gerakan yang sama dalam waktu yang sama pula. Sasuke, apa yang terjadi? Dia meniru gerakanku dengan sempurna. Akan kutiru semuanya. Apa? Dia mencoba membaca perasaanku. Sial, kau. Dia telah mencoba mempermainkan aku. Begitu ya? Yang kau lakukan hanya meniru. Tidak ada yang asli. Kau tidak akan bisa mengalahkan aku. Dasar kera! Akan kubuat kau tidak bisa meniru gerakanku dan kata-kataku. Tidak mungkin. Apa ini kalian Kinjutsu miliknya? Jurus perputaran air! Apa? Dan tidak mungkin! Seharusnya aku yang menggunakan jurus itu. Dia telah meniru jurus andalan. Tamatlah riwayatmu. Kenapa? Apa kau bisa melihat masa depanku? Iya. Kau akan mati. Memang benar, dia telah mati.
dia sudah mati. Terima kasih banyak. Aku adalah orang yang sudah lama ingin membunuh Zabuza. Kalau tidak salah topeng itu topeng Hunter Ninja Negeri Kabut, benar kan? Hebat. Rupanya kau sudah tahu. Hunter Ninja? Apa kau tidak tahu Hunter Ninja? Di akademika sudah dipelajari. Yang namanya Hunter Ninja sama seperti Zabuza, seseorang yang telah terlahir. Dan karena alasan tertentu, dia menjadi seorang ninja pembunuh berencana. Dia melakukan hal itu untuk membongkar rahasia yang ada pada penduduk desa. Bukankah kita sudah mempelajarinya? Seharusnya kau belajar yang benar. Benar. Aku adalah anggota komplotan ninja yang tergabung dalam pasukan Hunter Negeri Kabut. Melihat dari sosok dan suaranya, dia tidak ada bedanya dengan Naruto dan yang lainnya. Hunter Ninja. Dia bukan orang sembarangan. Aku yakin. Siapa kau sebenarnya? Hei! Siapa kau? Tenang Naruto. Dia bukan musuhmu. Bukan itu yang aku tanyakan. Lagi pula aku tidak bertanya padamu. Tapi dia telah membunuh Zabuza, orang yang terkuat. Dia tidak ada bedanya denganku. Kalau begini, kita sama saja bodoh. Aku tidak bisa terima. Aku tidak terima. Aku benar-benar tidak bisa terima. Ya, aku mengerti perasaanmu yang tidak bisa mempercayainya. Tapi, ini adalah kenyataan. Di dunia ini, masih ada orang yang berumur di bawahmu dan lebih kuat daripada aku. Pertarungan kalian sudah selesai sampai di sini. Sedangkan aku harus segera pergi untuk memeriksa sesuatu. Karena di tubuh ini terlalu banyak rahasia. Baiklah, kalau begitu aku permisi. Dia menghilang. Mereka sudah tidak ada di sini. Kenapa begini? Kenapa kita harus begini? Kenapa? Naruto, Sial, 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 sial. Sebagai ninja, hal ini sering terjadi. Kalau kau menyesal, lampiaskan pada sasaran berikutnya. Tugas kita bukan berarti selesai. Kita harus membawa Tazuna sampai tiba di rumahnya. iya, Kalian semua, maafkan aku sudah merepotkan ya. Baiklah, nanti di rumahku kalian istirahat sepuas-puasnya. Baiklah, ayo kita pergi dengan semangat. Guru Hatake! kenapa? Guru Hatake!
Meskipun kau terlihat kuat, tapi kalau tubuhmu jadi lemah begitu, sulit dibayangkan ya. Maafkan aku. Tetapi kali ini kau tidak usah mencoba untuk melawan ninja-ninja kuat itu. Selain itu, sebenarnya burung-burung itu apa? Aku tidak mengerti. Burung-burung itu sebenarnya adalah pemakan bangkai. Pemakan bangkai? Burung itu hewan yang sangat menakutkan. Mereka selalu menanti bangkai-bangkai tubuh ninja yang sudah mati. Hewan itu, hewan yang hidup di pulau ini dengan cara-cara yang keji seperti itu. Tubuh dari bangkai-bangkai manusia itu bisa habis dimakannya. Aku harus menyelidiki seluruh rahasia silinder. Kalau sudah berhasil, aku bisa menemukan jurus-jurus yang mematikan. Itu artinya, aku bisa menggunakan jurus-jurus baru untuk membela diriku sendiri. Dengan gerakan yang sangat cepat, jurus-jurus yang baru sangat sulit diterka. Kecuali kalau sudah menjadi ahlinya. Pertama-tama, aku harus membuka daerah sekitar mulut. Tidak usah. Aku lakukan sendiri. Biarlah. Oh, ternyata kau masih sadar. Kau benar-benar penuh resiko. Aku kagum. Kau sendiri sebaiknya jangan mengambil risiko sendiri. Nanti kau benar-benar bisa mati. Sampai kapan kau akan terus memakai topeng itu? Lepaskanlah. Aku sengaja memakainya, tapi aku tidak keberatan untuk melepaskannya. Kalau saja aku tidak menolongmu, sudah pasti kau akan terbunuh. Jangan berlagak pahlawan. Aku tidak memintamu untuk menolongku. Ternyata kau seorang ninja yang sulit dimengerti. Ya, apa boleh buat? Karena aku tidak mau melihat badanmu yang mulus itu menjadi terluka. Selain itu, dia mengincar daging kuat yang ada di sekitar lehermu. Selama 1 minggu, rasanya lukamu belum akan sembuh. Tapi, kalau melihat Jabu, sepertinya dalam beberapa hari sudah bisa bergerak. Sepertinya kau bisa menebak kekuatan seseorang. Aku senang mendengarnya. Aku ini kan masih anak-anak. Ya, sepertinya hari sudah semakin siang. Iya. Apa kau sudah tidak apa-apa? Kalau aku harus mati setelah aku melawan silinder, Hutan Cakra. Apa ini? Padahal Zabu-Zabu sudah mati. Tapi kenapa aku mempunyai perasaan yang tidak enak? Aku merasakan akan terjadi sesuatu yang sangat berbahaya. Ini tidak bisa dibiarkan. Ada apa, Guru? Kenapa? Mengenai cerita yang tadi, orang yang sudah kubunuh dengan tanganku ini seharusnya mati di tempat itu. Lalu kenapa? Tapi ada pemuda yang menolong Zabu-Zabu dengan memakai topeng. Tapi dia tidak mungkin mati karena Zabu mempunyai kekuatan yang hebat. Iya. Kalau sudah dibunuh, pasti akan ada tanda sebagai bukti di lehernya. Tapi masalahnya senjata yang dimiliki pemuda itu untuk menolong Zabu. Bukan senjata biasa. Jangan-jangan. Iya, seperti yang kupikirkan itu. Daripada kasak kusuk, sebenarnya apa yang kalian bicarakan, Itu artinya Zabu masih hidup. Lalu apa maksudnya semua ini? Barusan guru bilang kalau dia sudah mati. Jadi yang benar bagaimana? Memang sudah kuperiksa. Tapi sepertinya itu cuma kepura-puraannya saja. Jika melihat jarum yang terkena di lehernya, tidak akan membuatnya seketika, karena hanya mengurangi kekuatannya untuk sementara. Jarum itu
hanya dibuat sebagai jebakan saja. Tetapi berdasarkan ilmu yang kupelajari, jarum itu bisa mematikan satu titik kekuatan saja. Di satu sisi, ada pemuda yang membawa Zabu-Zabu pergi. Lalu, pemuda itu sengaja menikamkan jarumnya pada leher Zabu-Zabu. Lalu, orang itu sengaja menikamkan jarumnya pada leher Zabu-Zabu. Kalau melihat kejadian itu, orang itu bukan mau membunuh Zabu-Zabu, tapi justru menolongnya. Apa pikiranmu itu tidak berlebihan? Tidak. Kalau sudah kujejaki satu persatu kasusnya, dugaanku tidak salah. Begitu mendengar Zabu-Zabu masih hidup, kau jadi emosi. Kenapa? Kenapa emosi? Kau tidak boleh seperti itu. Guru, apa yang harus kita persiapkan sebelum kita menghadapinya lagi? Guru kan belum bisa bergerak. Aku akan memberikan kalian pelajaran. Tunggu sebentar. Selama kita mempelajari ilmunya, dia akan bertindak duluan. Lagi pula musuh kita itu kan seorang ninja silinder yang bisa menjatuhkan Guru Hatake. Apa kita mampu untuk melawannya, Guru? Apa Guru ingin membunuh kita semua? Hah? Sakura, siapa yang membuat kalian menjadi lemah? Seharusnya kalian berani menghadapinya. Terutama kau, Naruto. Kaulah yang paling kuat. Memang dia sudah lebih kuat dari sebelumnya. Ternyata Guru sangat mengerti aku. Sepertinya situasi akan menjadi seru nih. Sama sekali tidak seru. Siapa kau? Oh, dia Inari. Kemana saja kau? Selamat datang, Kek. Inari, ayo beri salamu. Mereka adalah para ninja yang dibawa kakek kemari. Ayo sopan sedikit ya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ya, Inari. Ibu, mereka pasti akan mati. Tidak mungkin mereka menang melawan musuh-musuhnya. Ya, Kak? Apa katamu anak nakal? Dengar ya, cita-citaku adalah untuk menjadi seorang ninja yang terhebat di dunia. Dan sebagai pahlawan yang kuat. Entah siapa kau sebenarnya, tapi jangan meremehkan kekuatanku ya. Awas kau. Oh, ternyata kakak mau jadi pahlawan ya? Hal itu tidak akan mungkin. Apa? Aduh, sebaiknya kalian cepat pulang sana. Inari, mau kemana kamu, ha? Aku mau memandangi lautan, Kek. Maafkan dia ya. Keterlaluan anak nakal itu. Seharusnya dia tidak usah bicara macam-macam. Keterlaluan. Dia menangis. Ayah. Baiklah, setelah ini pelajaran akan dimulai. Baik. Tapi sebelumnya, aku ingin Sakura mengulangi penjelasan tentang ilmu Shinobu. Ilmu cakra itu adalah jurus yang digunakan di saat keadaan terdesak, yaitu untuk melindungi diri. Kekuatan itu dari api yang dikeluarkan dari kekuatan tenaga dalam diri masing-masing. Kedua, jurus yang memerlukan sebuah energi panas jika aliran tubuh mulai melakukan kegiatan. Artinya, jurus ini membutuhkan dua cara untuk mengeluarkan kekuatannya. Itulah jurus yang disebut cakra. Tapi, jurus api ini dikeluarkan dari kekuatan di dalam tubuh. Nah, selanjutnya api itu dikeluarkan dari dalam mulut. Selesai. Apa-apaan itu? Meskipun tidak dijelaskan secara teori, kan bisa diingat dengan mempraktekannya. Benar kan? Benar apa katamu? Sebagai genin, kita perlu praktek. Tidak. Kalian belum kuizinkan untuk memakai jurus cakra ini. Apa? Dengar, seperti yang dijelaskan oleh Sakura, untuk menggunakan jurus cakra, memerlukan dua cara kekuatan, yaitu dengan menyatukan kekuatan tersebut.
Dan tentu saja, untuk mempunyai kedua energi tersebut, kalian masih harus mengetahui kelima dasar-dasarnya. Kalian tidak boleh menggunakannya. Meskipun kalian bisa menggunakan jurus cakra, tapi kalau tidak bisa mengendalikan keseimbangannya, kekuatan yang muncul tidak akan menghasilkan jurus yang sempurna. Itu artinya, kalau kalian mengeluarkan energi percuma, hanya musuhlah yang mengetahui kelemahan kalian. Memangnya kita akan melakukan apa? Memanjat pohon. Memanjat pohon? Benar, tapi bukan memanjat pohon biasa. Panjatlah tanpa menggunakan tangan. Apa? Caranya bagaimana? Kalian lihat saja nanti. Perhatikan.